Coba deh bayangin, gimana kalau sekumpulan pohon, tapi bukan pohon beneran ya, ini pohon keputusan virtual, bisa kerja bareng buat memprediksi masa depan. Nah, itulah ide dibalik salah satu algoritma machine learning yang paling powerful. Yuk, kita bedah bareng gimana sebuah hutan digital bisa memprediksi kesuksesan seorang mahasiswa. Jadi apa sih random forest itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah metode yang menggabungkan banyak banget pohon keputusan kecil. Setiap pohon ngasih pendapatnya sendiri, terus suara terbanyaklah yang jadi prediksi akhirnya. Ini benar-benar konsep kekuatan dalam kebersamaan, tapi diterapkan ke data. Pertanyaan besarnya kan gini, gimana caranya konsep yang kedengerannya abstrak ini bisa diterapin ke sesuatu yang nyata banget, kayak memprediksi kelulusan mahasiswa? Nah, itu dia yang mau kita bongkar sama-sama. Oke, kita bakal pecah pembahasan kita jadi 5 bagian. Kita mulai dari ide besarnya, terus kita intip cara kerjanya, kita lihat studi kasus beneran, kita evaluasi hasilnya, dan terakhir kita pahami dampaknya di dunia nyata. Oke, kita mulai dari bagian 1, ide besarnya. Kenapa sih kita butuh satu hutan penuh kalau satu pohon aja kayaknya udah cukup? Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Di sebelah kiri, satu pohon keputusan itu bisa jadi terlalu kaku. Dia itu ibaratnya terlalu perfeksionis, mencoba ngikutin setiap detail kecil dari data, jadinya dia gampang goyang atau nggak stabil pas ketemu data baru. Nah, sebaliknya, hutan yang di kanan itu jauh lebih kokoh. Karena dia menggabungkan banyak sudut pandang, dia bisa lihat gambaran besarnya dan bikin prediksi yang jauh lebih kuat dan bisa diandalkan. Sekarang, kita pindah ke bagian 2 buat ngintip dapurnya. Gimana sih semua ini bekerja? Ini dia mesin di balik keajaiban prediksinya. Ada 4 kunci utama yang bikin hutan ini pinter banget. Pertama, ensemble learning, intinya banyak kepala lebih baik dari satu. Kedua, bootstrap sampling, bayangin tiap pohon cuma dikasih baca beberapa halaman acak dari buku data, jadi masing-masing punya perspektif unik. Ketiga, feature randomness, di mana tiap pohon juga cuma fokus ke beberapa petunjuk acak, misalnya satu pohon fokus ke IPK, yang lain ke absensi. Dan terakhir, voting. Ujung-ujungnya semua pohon ini rapat buat ngasih suara, dan suara terbanyaklah yang menang. Nah, kombinasi keacakan inilah yang bikin dia jadi super kuat. Oke, teorinya cukup. Yuk kita lihat gimana ini diterapin di studi kasus beneran dari STMI Triguna Dharma. Jadi tantangannya tuh spesifik banget. Pihak universitas pengen pakai data buat nemuin mahasiswa mana yang mungkin butuh bantuan ekstra. Semacam sistem peringatan dini gitu, biar lebih banyak mahasiswa yang berhasil lulus. Ini dia contoh data yang mereka pakai. Ada hal-hal kayak indeks prestasi kumulatif atau IPK, persentase kehadiran, sampai keaktifan di organisasi. Semua ini jadi petunjuk buat si algoritma buat belajar polanya. Kutipan ini ngejelasin prosesnya dengan pas banget. Jadi setiap pohon itu seolah-olah jadi spesialis buat sebagian kecil data mahasiswa. Ada yang mungkin jago ngenalin pola mahasiswa dengan IPK tinggi, sementara yang lain lebih fokus ke mahasiswa yang aktif berorganisasi. Oke, kita coba simulasi singkat ya. Misalkan ada mahasiswa baru, IPK-nya 3.3, kehadirannya 88%, dan dia juga aktif di organisasi. Kira-kira apa ya prediksi dari hutan kita? Yuk, kita lihat suara dari beberapa pohon. Pohon pertama, setelah analisis datanya, dia kasih suara ya bakal lulus tepat waktu. Mungkin buat pohon ini, kombinasi IPK dan kehadiran yang solid itu udah jadi sinyal yang kuat banget. Pohon kedua ternyata setuju, dia kasih suara ya juga. Mungkin pohon ini kebetulan dilatih pakai data di mana keaktifan organisasi itu jadi faktor penentu kesuksesan. Tapi tunggu dulu, pohon ketiga ternyata punya pendapat beda. Dia justru prediksi tidak. Loh kok bisa? Nah, ini dia kerennya keragaman di dalam hutan. Mungkin pohon ini pernah lihat data mahasiswa dengan profil mirip, tapi ternyata kesandung masalah lain. Jadi, dia mempertimbangkan kemungkinan itu juga. Nah, disinilah momen penentunya, voting. Dengan 2 suara untuk ya dan cuma 1 untuk tidak, prediksi mayoritasnya udah jelas. Model ini memprediksi kalau mahasiswa tersebut kemungkinan besar akan lulus tepat waktu. Prediksi sih, oke, tapi pertanyaannya, seberapa sering model ini benar? Yuk, kita pindah ke bagian 4 buat lihat hasil evaluasinya. Tampilan ini namanya confusion matrix, tapi jangan bingung ya, ini pada dasarnya adalah rapor buat si model. Kita bisa lihat, dia berhasil nebak dengan benar 15 mahasiswa yang lulus tepat waktu dan 12 yang enggak. Emang ada beberapa yang salah tebak, tapi secara keseluruhan hasilnya kuat banget. Dan ini dia angka utamanya, akurasi totalnya 90%. Artinya 9 dari 10 kali, model ini bikin prediksi yang benar pas dikasih data baru. Di dunia prediksi, ini hasil yang luar biasa loh.
Terus, kenapa sih algoritma ini bisa seefektif ini? Ya jelas, akurasinya tinggi karena keroyokan. Dia juga tahan overfitting, jadi nggak cuma sekedar menghafal data. Dia juga fleksibel, bahkan kalau datanya ada yang kurang lengkap. Dan yang paling keren, dia bisa ngasih tahu ke pihak kampus, faktor mana misalnya IPK, yang paling berpengaruh buat kelulusan. Oke, kita sampai di bagian penutup. Angka dan akurasi itu emang hebat. Tapi apa dampak nyatanya buat orang-orang yang terlibat? Nah, disinilah semuanya jadi terasa nyata. Universitas bisa pakai model ini buat ngebantu mahasiswa secara proaktif. Mereka bisa bikin sistem peringatan dini, kasih bimbingan yang lebih terarah, bahkan ngetes dampak dari kebijakan baru. Intinya, ini soal pakai data buat bikin keputusan yang lebih cerdas. Dan menurut saya, kalimat ini nyimpulin semuanya dengan sangat kuat. Tujuan model kayak gini tuh bukan buat ngasih label ke mahasiswa, sama sekali bukan. Tujuannya adalah jadi semacam center, buat nerangin jalan, buat nunjukin di mana bantuan paling dibutuhkan, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan di mana lebih banyak mahasiswa bisa berhasil. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini. Kalau teknologi ini aja bisa diterapin seefektif ini buat dunia pendidikan, coba bayangin potensinya di bidang lain. Mulai dari prediksi penyakit di dunia kesehatan, sampai perencanaan kota yang lebih baik. Kira-kira masalah kompleks apa lagi yang sekarang siap kita pecahkan dengan kekuatan hutan keputusan ini?